Kenapa banyak wanita salah memilih pasangan? Sudah jelas dia suka selingkuh kok saya menikah, ataukah memang dia dulu memang sudah nakal, sejak pacaran nakal terus kamu tetap menikahi, berarti kan habit laki-laki memang selingkuh ya gitu kan, memang udah nature-nya di situ. Nah nih supaya dia itu nggak terus melakukan terjebak di dalam dosa itu. suami selingkuh atau anak kita sakit walaupun jauh itu kerasa perempuan. Nah itu memang Tuhan kasih karena memang perempuan itu yang bisa membuat hidup itu, pernikahan itu kuat apa enggak. KDRT juga diselingkuhin juga, suaminya selingkuh dengan pelakor. Apakah dia harus bertahan tapi babak belur atau bagaimana? Psikopat dan orang-orang NPD itu nggak bisa hidup kalau nggak ada korban. Jadi orang ini dianiaya, disiksa, ya kan, di KDRT karena dia tahu orang ini nggak akan meninggalkan dia. Suaminya selingkuh, terus kemudian pergi sama pelakor. Dulu saya melayani orang seperti itu ya. Suaminya tuh malah bawa teman pelakornya tuh ke rumah loh. Nah, terus saya bilang gini, terus kamu gimana? Kamu pengennya mempertahankan pernikahan atau gimana? Kalau sudah digugat sama istrinya atau ditinggal istri itu susah untuk kembali lagi ke suaminya. Nah, tips buat pria yang kayak gitu Bu, yang ditinggal suaminya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi, puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya Ana bersama suami saya dengan Edi, Shalom. Yes, kita hari ini sangat sukacita kembali karena kita menghadirkan seorang narasumber yang saya sudah kenal dia lama. Dari online kita kenalnya dan udah beberapa tahun yang lalu, dan aku nggak sangka aku melihat dia growing luar biasa. Tadinya dia sempat tinggal di Amerika, sempat lost contact, tapi kita saling ngeliat-ngeliat talking media kami masing-masing, dan aku suka konten-konten dia. Aku nggak sangka akhirnya kita bisa bertemu di podcast. Dia menyetujui untuk bisa menyempatkan diri di tengah kesibukan dia. Kita mau korek dia lebih dalam lagi. Siapa tahu hari ini dia bisa memberikan kita banyak insight, tips-tips rohani, terutama di dalam bagaimana dia rumah tangga, karena rumah tangga dia harmonis loh, dan dengan suaminya yang suportif dengan beliau ya di tengah kesibukan dia melayani. Saya sangat tertarik dengan hamba Tuhan ini untuk melihat lebih dalam lagi. Tak lama-lama kita menyambut ibu kita, narsum kita, Ibu Deborah. Shalom, Ibu Deborah. Shalom. Terima kasih sudah datang ke podcast. Iya. Jauh-jauh dari mana? Dari Serpong. Dari Gading Serpong. Luar biasa. apa kabar Ibu? Baik Bu Ana, baik sekali. Ibu udah wira-wiri di media, banyak orang sudah cukup mengenal Ibu ya. Tapi saya ingin tertarik menggali kehidupan pribadi Ibu. Boleh nggak nih? Boleh dikorek-korek nih. Terima kasih, hari ini aku bisa menggali beliau ya. Oke, Bu, Ibu lahir di mana sih sebenarnya? Saya lahir di Kota Malang. Kota Malang. Lahir di Kota Malang, terus setelah itu ke Amerika karena menikah, karena suami ada di Amerika. Oh, bagian Amerika apa waktu itu? Aku lupa. Di New York. Oh, New York. Ya, di New York. Berapa tahun Bu jadinya tinggal? Kalau saya sih 20 tahun ya, kalau suami 23 tahun. Oh, lama ya. Lama itu. Lama sih. Oke, jadi sebagai pasangan muda di New York gitu kan? Iya. Oke. Bagaimana waktu pernikahan awal dengan Bapak ya, yang saat ini ada halangan gak bisa hadir ya, jadi diwakili istrinya. Sebagai pasangan muda New Yorkers ya berarti ya Bu ya. Betul. Itu dua-duanya udah Kristen. Sudah Oke. Kristen. Ya. Bagaimana kehidupan awal berumah tangga sebagai New Yorkers di negara orang loh Bu? Kalau kita ini mungkin karena kita sama-sama punya cara pikir dewasa ya. Bukan saya memuji diri sendiri dewasa, tetapi karena kita dulu prosesnya sebelum menikah pun kita sudah punya kepribadian masing-masing, itu orang-orang yang sudah dipulihkan kan. Kita dipulihkan, kita banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang pribadi yang dewasa, berbuah itu gimana. Jadi waktu ketemu dengan suami itu
nggak banyak terjadi sebuah kayak orang Drama. berkata kan, oh paruh pertama banyak konflik ya kan, banyak kaget-kaget Penyesuaian. ya kan, penyesuaian. Kita kayak nggak ada kaget-kaget gitu kayak gitu kan, karena saya juga menikah dengan suami saya itu sudah kenal lama, jadi kan bukan menikahi orang yang baru kenal, jadi kan sudah tahu pribadinya dia seperti apa. Nah itu enaknya kalau kita menikahi orang yang kita sudah kenal, sudah tahu buahnya, sudah tahu bibit bebet bobotnya lah istilahnya. Jadi ya Kenal waktu di menikah sekolah? gitu. Waktu itu di gereja. Oh, gereja Kenalnya waktu di masa gereja. muda lah Iya, ya. waktu di Oke. gereja. Di Bagus. tempat yang baik lagi Iya, kenalnya makanya. Bu ya. Di kolam yang baik. Wow. Oke. Berarti kenalnya di Malang dong ya? Iya, kenalnya di Malang. Oh, kenalnya di Malang. Suami juga asli orang Malang. Orang Malang juga. Oh, puji Tuhan. Jadi menjalani juga. kehidupan tuh happy-happy aja. Happy-happy aja. apa? Jadi kalau setiap orang kan namanya kalau sahabat kan pasti ada perselisihan. Perselisihannya bukan apa ya, bukan pertengkaran ya, tapi pasti ada yang berbeda ya. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, perbedaan sesuatu yang oh ini maunya A, ini yang mau B. Cuma karena dua-duanya ini maunya menjalankan apa ya, cara pikir Kristus ya sama-sama. Jadi kan ke tengah. Jadi nggak ada yang gini, oh saya harus ngikuti suami, suami ngikuti istri. Ngotot Enggak. gitu ya. Jadi kita ngikuti Yesus itu maunya kayak apa. Jadi sama-sama ke tengah kan. Jadi pribadi itu yang membuat kita itu nggak terlalu banyak konflik. Gimana ya? Ya memang nggak terlalu banyak konflik sih, karena kalau ada yang saya salah misalnya ya langsung sebelum ditegur sudah tahu nih salah ya kan, ya sudah minta maaf dan berubah kan, itu aja intinya. Kalau orang itu punya masalah kan karena setelah punya salah bertengkar keras kepala gitu kan, nggak mau berubah, nggak mau minta maaf, itu yang bikin akhirnya konflik itu menjadi berkepanjangan. Tapi Jadi biasanya kan seperti itu. wanita itu lebih sulit minta maaf daripada pria. Ya makanya saya itu kadang-kadang ketawa. Kalau ibu sama suami, kalau misalnya ada salah satu deh, pernah ngambek gak Bu? Kalau saya ngambek sering, ngambeknya tapi ngambek ini loh, ngambek mesra ya kan, ngambek-ngambekan aduh, gitu. asik Aku banget. sekarang lagi ngambek kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba banting pintu pergi kemana minggat gitu, enggak. Tapi tak tunjukin aku sekarang lagi ngambek ya gitu. Jadi kayak lelucon aja gitu loh. Dibuat sesuatu itu jadi lucu. Imut gitu jadi ya. imut gitu loh. Walaupun sudah tua dibuat imut itu di rumah. Oh, gitu gitu. sih Bu Ana. Jadi oke, jadi kalau lagi konflik pun atau apa pernah minta maaf atau apa, siapa duluan? Kalau saya yang salah ya saya langsung minta maaf. Oh, oke. Kalau suami salah ya langsung minta maaf. Oh oke. Gitu. Yang sering salah memang saya ya. Nah perempuan tuh kan apa ya, saya itu kan orangnya dulu orangnya nggak disiplin, pelupa ya kan. Ya itu kayak contohnya dulu. Saya itu orangnya parah pelupanya itu dulu waktu di Amerika tuh saya berkali-kali lupa kunci. Jadi pergi kuncinya masih di dalam gitu kan. Ketutup. Jadi suami itu sampai berkali-kali dari tempat kerja datang hanya untuk kasih kunci dan sebagainya. Itu berkali-kali akhirnya dia tegur saya ya kan, tegur. Loh kamu sekali lagi kalau hilang kunci saya nggak mau pulang untuk ngasih kunci. Nah kayak contoh-contoh gitu Pak. Terus saya langsung minta maaf. Terus belajar untuk berubah dengan apa, diajari teman saya kunci itu harus digantung di depan pintu itu ada tembok kan, nah itu kunci harus di situ. Okay. Jadi setiap kali mau keluar harus lihat kunci, kalau tahu ada kunci di situ berarti dibawa pulang, kalau di situ nggak ada kunci berarti kunci masih di tas. Nah itu hal-hal simpel, tapi kita langsung berusaha untuk berubah dari kesalahan, jadi nggak cuma minta maaf atau nggak pernah minta maaf, jadi minta maaf dan mau berubah. Itu aja dari hal-hal kecil ya. Hal kecil. Gitu. Kalau hal-hal yang besar, hal-hal prinsipal pernah nggak jadi gesekan konflik dan akhirnya ya kembali lagi salah satu berubah atau apa? Atau cuma seimut-imut aja masalah? Seimut-imut apa ya konfliknya ya? Apa ya kalau konflik yang besar? Sampai bikin sakit kepala dan akhirnya aduh oke, aku harus berubah. Kayak nggak ada sih. Saking yang nggak terbesar, ada, jadi kayak yang terbesar ya itu tadi pelupa, itu yang paling besar dulu itu. Yang oke. paling besar tuh lupa itu sampai akhirnya suami nggak bantuin duplikat kunci dan sebagainya. Dan saya tahu itu berarti dia marah atau dia bilang bukan marah tapi mendisiplin kamu. Sampai saya bilang gini, yang gini aja. Saya kan pelupa banget. Terus saya bilang tak catet ya semuanya, yang tak taruh itu di mana, semua tak catet gitu. Terus suami saya gini, iya catatan semua, nanti catatannya yang hilang. Kenapa ibu bisa gampang lupa sih Bu?
Iya, salah satunya orang Sanguin kan gitu ya. Di sini kan banyak ya. Saya orangnya banyak bicara, banyak yang pengen tak ceritakan. Di sini kan penuh, tapi ya. kemudian jadi pelupa banget. Oh, jadi istilahnya kayak penuh inget di sini tapi gerakannya Iya, malah betul. lupa Iya. ya. Iya, iya. Karena Aku ingat pernah yang ngalamin. penting-penting. Iya, betul. Cuma Istilahnya ingat otaknya nama-nama jalan gitu. duluan ya, tapi intinya nggak nyambung gitu. Iya. Gerakan apa taruh mana Iya, nggak betul. udah kayak lost Iya. gitu ya. Tapi sejak itu Oke. saya lihat suami saya langsung mendisiplin dengan apa? Saya nggak dibantu lagi gitu. Kalau hilang ya sudah tungguin di depan rumah. Suami saya nggak akan pulang untuk kasih kunci, kan jadi kebiasaan. Nah di situ saya benar-benar berubah, bukan karena takut nanti kekunci, karena saya tidak mau apa ya, kalau kita namanya cinta ya, kita tuh nggak mau melukai pasangan kita kan, makanya saya harus berubah, nggak boleh egois kan. Suamiku harusnya ngerti ya, nggak boleh begitu, kita yang harus berubah. Oke. Nah sekarang aku mau nanya nih, boleh dong aku Boleh. nanya, Ibu sekarang punya anak apa enggak? Ya kita nggak ada anak. Oh, enggak ada Ya saya anak. keguguran 3 kali sih dulu. Oh. Terus kemudian suami bilang, memang dari awal waktu keguguran pertama suami sudah bilang, udahlah saya nggak usah punya anak, enggak apa-apa gitu kan. Karena saya kalau punya anak itu, kalau hamil itu kan apa namanya morning sick, mabuk itu banget gitu loh. Memang keluarga saya juga gitu semua, mami saya, kakak adik saya semuanya begitu. Terus tapi kemudian hamil kedua, terus ketiga, keguguran semua kan. Terus suami saya tetap ngomong, udahlah sayang, saya nggak mau kehilangan istri gitu kan. Jadi kemudian ya udah kita putuskan untuk nggak punya anak. Apalagi di Amerika ya. Kalau di Amerika kayak punya anak itu bagi saya sih waktu itu agak repot ya. Karena kan di Amerika nggak ada pembantu dan sebagainya. Kalau dulu di Indonesia mungkin saya paksain untuk gak apa-apa lah punya anak gitu. Tapi dulu kita memutuskan untuk nggak punya anak. Oh, dan suami oke-oke aja, fine-fine aja ya. Memang justru yang Iya. menyarankan Dia adalah menyarankan. nggak masalah ya. Apalagi waktu ada banyak beberapa teman bilang, waktu hamil bisa meninggal lah, ada yang sakit lah. Suami saya itu kan nggak tegaan sama istri. Oke. Waktu dengar orang-orang ngobrol, wah tuh waktu hamil disesar itu enak, tapi setelah disesar sakit ya kan. Terus ada yang bilang normal itu banyak dibedah, ya digunting lah dan sebagainya. Terus suami saya dengar gitu aja, saya udah tahu suami saya pasti nggak tega. Terus dia bilang, sudahlah saya nggak usah lah, saya nggak mau kehilangan istriku. Mendingan nggak ada anak tapi nggak kehilangan istri ya gitu. Oh, oke. Gitu, Pak. Jadi pemikiran suami itu modern sekali ya. Karena Iya. kalau Iya, betul. Iya, modern Iya. sekali. Dia nggak terikat dengan tradisi. Iya betul. Tradisi kan biasa, wah nikah harus punya anak. Nah, iya. Padahal yang penting betul, kayak gini kan bisa jadi konflik kan Iya, sebenarnya ya. betul. Oh nggak ada anak bisa dari konflik. pihak Iya. keluarga besar biasanya. Bahkan Iya. ada istri yang diceraikan gara-gara nggak punya Nggak anak. punya anak, Iya. iya makanya. Jadi benar-benar bersyukur ya Iya. di rumah tangga ibu, luar biasa ya. Tuhan pelihara dan cinta tetap terpelihara. Yang penting nomor 1 cinta dan tidak saling menyakiti. Iya. Kalau anak Betul. ya udah sekehendak Tuhan kan Iya. gitu. Atau mungkin memang ada maksud Tuhan, mungkin supaya ibu lebih melayani lebih banyak, Jadi nggak ada yang nahan kan. Jadi lebih bebas. menjadi impact buat dunia ya. Iya betul. Iya. Terus kalau misalnya ibu tuh dari muda kan menikah nggak ada masalah, oke aja. Pernah nggak sih ibu kayak merasa nih kayak jenuh gitu, kayaknya nggak ada konflik? Kan ada orang kan nggak ada konflik dibikin konflik biar katanya biar ada asik gitu kan. Gimana tuh? Kalau kita, soalnya saya itu orangnya kan suka bercanda kalau saya ya. Suami saya itu introvert, saya itu ekstrovert. Saya itu suka bikin lelucon gitu loh. Jadi di rumah itu bikin lucu-lucu. Suami saya itu orangnya suka ketawa gitu. Ya ketawa, bukan suka ketawa, ya ketawa dengan tingkah saya. Tapi setelah itu sekarang malah dia yang suka bercanda. Jadi akhirnya gak ada kejenuhan tuh, gak ada gitu loh. Apalagi kan saya juga sibuk ya, sibuk di pelayanan, suami saya mendampingi untuk nganter jemput saya pelayanan, makanya jadi nggak ada sampai kejenuhan tuh selama ini nggak ada sih, dan saya berharap tidak pernah ada. Gitu. Kalau cinta yang besar ya nggak jenuh. Iya. Bisa cinta yang kering, Iya. tawar, Betul. karena luka itu yang buat jenuh. Orang pasti kalau nih yang dengar rumah tangga ibu yang kayaknya udah penuh cinta dari awal, penuh keharmonisan gitu. Tipsnya apa sih Bu?
Ya itu tadi satu kedewasaan ya. Cinta itu kan harus dibangun. Orang dewasa itu dia tahu mana yang salah, mana yang baik, ya kan? Orang dewasa itu gitu. Orang dewasa itu tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Makanya dasarnya harus dewasa. Itu sebabnya di dalam pernikahan ya itu tadi, kalau salah nggak usah nunggu ditegur, langsung minta maaf dan berusaha untuk berubah. Terus kedua, sama-sama itu suka memberi apa yang mereka butuhkan. Istri itu harus tahu kebutuhan suami, suami harus tahu apa yang menjadi kebutuhan istri. Jadi saling mengutamakan pasangan, itu yang membuat kita itu, pernikahan kita itu jadi nggak pernah ada sesuatu yang nggak luntur gitu loh, malah terus naik. Terus kedua, kita itu suka saling balas budi. Suami saya itu orangnya suka balas budi. Kalau istrinya berbuat baik, waduh dia balasnya itu berkali lipat gitu loh. Dan saya juga berbuat baik kepada dia. Ya salah satu contoh itu hal kecil lah, hal kecil. Saya itu kan orangnya dulu misalnya di Amerika, saya itu suka coklat kan. Dan saya itu suka makanan Indonesia. Dulu itu kan susah makanan Indonesia. Dan saya tuh suka Silver Queen ya kan. Oh iya. Saya jadi promosi gak apa-apa ya. Dibayar ya Silver Queen. Saya Silver Queen ya, maksudnya makanan Indonesia. Terus waktu itu ada toko, ada. Tapi waktu nggak ada itu, saya kepingin ya sudah, saya tahu nggak ada. Tiba-tiba suatu saat saya tuh waktu pergi, tiba-tiba difoto di sofa, sudah disusun nih Silver Queen, kerupuk Indonesia itu ditumpuk semuanya di sofa, difoto. Itu kan surprise ya, surprise-nya bukan diamond, bukan ini, tapi cuma gitu aja saya merasa dicintai gitu loh. Berarti suami saya memperhatikan, dia ternyata pesan dari California gitu loh. Order dari California dan sebagainya. Nah sampai hari ini suami saya itu suka begitu, suka memberikan kejutan-kejutan. Perempuan itu kan suka toh dengan surprise kan. Jadi merasa dicintai, merasa wah orang ini benar-benar memikirkan apa yang aku suka. Padahal banyak pria ya yang misalnya menurut saya ya agak aneh sih, dia bilang gini, yang penting kan aku cinta, aku kasih uang bulanan cukup, anak cukup sekolahnya, ya udah nggak usah yang gitu-gituan lebay. Itu gimana tuh kalau yang pikiran kayak gitu, Bu? Iya, makanya kadang-kadang orang-orang selalu punya pikiran, pokoknya saya sudah kasih uang. Padahal perempuan itu suka detail kan, perempuan itu. Makanya perempuan itu sekalipun suaminya mendampingi dia belanja seharian, dia nanti malam tanya, yang kamu cinta aku enggak? Suami bisa emosi, lu kan tak dampingi gitu, tak belanjain, masa sih tanya aku cinta kamu? Karena perempuan itu orangnya itu suka cinta itu diucapkan dan diekspresikan. Nah seperti itu ya, dengan itu tadi kata-kata, dengan memberikan pujian, terus memberikan sesuatu. Walaupun bulanan itu sudah kita pegang uang, tapi ada hal surprise kecil itu membuat kita merasa spesial gitu. Orang berpikir pengkhianatan itu hanya berbicara tentang perselingkuhan. Pengkhianatan itu salah satunya, saudara. Waktu seorang suami, tapi dia tidak membiayai istrinya. Sebenarnya di dalam pernikahan, memang suami itu kan memang kepala ya. Dia itu kepala pemikir. Tapi sebenarnya yang membuat rumah tangga itu bisa berbahagia atau enggak itu sebenarnya istri. Kenapa? Satu, orang kan bilang istri leher. Ya kan? Berarti kan dia yang mengendalikan kepala kan? Terus kemudian kedua, istri itu diciptakan Tuhan itu kan dari tulang rusuk laki-laki ada di dalam, makanya lambangnya kepala, istri itu hati sebenarnya. Makanya istri itu punya dikasih karunia intuisi. Dia itu kadang-kadang sudah tahu sebelum, walaupun secara mata nggak kelihatan, kita bisa tahu ya kan. Makanya kalau ada contohnya kalau suami selingkuh atau anak kita sakit, walaupun jauh itu kerasa perempuan. Nah itu memang Tuhan kasih, karena memang perempuan itu yang bisa membuat hidup itu, pernikahan itu kuat apa enggak. Kayak saya, suaminya itu sabar ya, baik. Memang dia tuh sabar, tapi saya bayangin kalau perempuannya bisa menuntut banyak, ya kan? Menuntut yang dia tidak bisa lakukan, ya kan? Dia introvert, kita paksa untuk menjadi ekstrovert, itu kan juga menjadi biang konflik. Tetapi salah satu yang membuat suami saya stay menjadi orang yang sabar dan dewasa, salah satunya ya karena istrinya kan, istrinya penopang. Juga penopangnya kan Pak ya. Jadi yang menjadi sebenarnya makanya perempuan, saya pernah khotbah tentang perempuan itu jauh lebih kuat dari laki-laki.
Makanya laki-laki kalau ditinggal istri langsung Nggak tahan sakit-sakitan, nggak tahan, meninggal, langsung. langsung ya terus menikah lagi. Tapi kalau perempuan biasanya setelah suaminya meninggal atau gimana, itu istrinya tuh tambah cantik, tambah energik. Itu secara survei ya Pak ya, saya kebetulan semuanya. Kenapa? Perempuan itu kuat, dia nggak butuh yang ada yang menopang, dia itu penopang. Kenapa kok Tuhan ciptakan begitu? Karena dia itu memang yang bisa menciptakan keharmonisan pernikahan, kecuali kalau suaminya KDRT ya. Kalau KDRT kita nggak bisa lawan karena perempuan tuh kan secara fisik lemah. Tapi kalau dalam hal cuma karena suaminya misalnya kurang dewasa, perselingkuhan, itu kenapa istri dikasih kekuatan? Makanya kan banyak orang yang suaminya berselingkuh 20 tahun, 25 tahun dia bisa bertahan. Karena memang istri itu dikasih kekuatan, karena dia itu yang penopang keluarga. Makanya istri itu kalau semakin cerdas, semakin matang, itu nggak akan perlu terjadi hal-hal itu, nggak perlu terjadi gitu sih Bu. Berarti semakin cerdas tuh saya tangkapnya gini, kalau rumah tangga suaminya selingkuh bermasalah, berarti kan dari situ istri sebenarnya harus terus belajar ya, belajar kan, benar gak sih Bu? Dan tetap harus bisa ngampunin, kan dia menjadi penopang. Bapaknya ketawa-ketawa nih. Tahu kan maksudnya Tahu Bu? maksudnya ini. Kamu Iya. menjadi penolong kan harus lebih kuat daripada yang ditolong. Meskipun jengkel ya, Iya. karena kan pasti ya yang netizen perempuan nih, ibu-ibu kalau lagi nonton, kalau kita mengalami pengkhianatan itu pasti gak gampang terimanya. Diomelin aja udah kesel, dikhianati tuh lukanya sampai di sini loh. Dan itu mungkin rumah tangga masih bisa berjalan, tetapi dia akan berjalan dengan luka sih. Betul. Itu yang juga pernah saya alamin. Tetapi kan akhirnya gini, itu dulu saya belum di dalam Tuhan. Akhirnya setelah ini saya curhat sedikit, tambahan gitu maksudnya. Tapi setelah kita kenal firman Tuhan, saya baca tentang, kan kita baca Alkitab kan harus ada perjanjian lama juga kan biar komplit. Nah saya baca tentang Daud, tentang zaman-zaman dulu orang emang kalau namanya berselingkuh tuh kayak udah biasa zaman dulu kan, udah kayak selalu. Jadi di situ saya ngeliat habit laki-laki memang selingkuh ya gitu kan, memang udah nature-nya di situ kan gitu. Jadi akhirnya saya menerima. Jadi kita wanita tuh saya ambil keputusan, oh kalau pria selingkuh ya memang kita sebagai wanita udah harus siap dan menerima. Itu kan sebagai untuk mendamaikan diri dulu Bu, mengerti bahwa dia nature-nya emang pria itu hunting kan. Cuman pertanyaannya bagaimana nih supaya dia itu nggak terus melakukan, terjebak di dalam dosa itu kan. Jadi ya kita di dalam Tuhan mulai mengerti ya, tadi Ibu bilang kita harus mengerti kebutuhan dia, saling impact, saling mengasihi. Di situ kan keep cinta dia sama kita, jadi nggak nyelonong ke yang lain-lain kan gitu ya. Nah itu tadi yang belajar cerdas Bu, jadi belajar pintar juga wanita. Ya. Jadi gini juga ya. Nah kalau persoalan perselingkuhan itu kan memang dua pihak ya. Kayak misalnya suami sendiri kan juga harus dipulihkan kan. Dia sendiri harus menjadi orang yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Karena kita nggak cuma membebankan itu kepada istri ya kan. Cuma kalau sekarang bicara tentang wanita misalnya, kita itu belajar ini loh, menjadi orang itu ambil yang baik gitu lah, ambil yang baik dalam arti oh suamiku orangnya selingkuh ya kan. Kalau fokusnya kepada perselingkuhannya, kamu akan menjadi orang yang menderita. Tapi paling enggak ada hal-hal yang bisa kita ambil. Misalnya kalau di dalam pernikahan ya, bukan membenarkan perselingkuhan, tapi misalnya perselingkuhan terjadi, ya kita belajar apa yang menjadi penyebab perselingkuhan, ataukah memang dia dulu memang sudah nakal, sejak pacaran nakal, terus kamu tetap menikahi, berarti kan, oh saya minta ampun sama Tuhan karena saya menikah dengan orang yang salah. Saya dulu mungkin nggak tanya sama Tuhan, sudah jelas dia suka selingkuh kok saya menikah. Jadi kita mulai melihat bahwa ya keputusan itu kan semua ada resiko. Nah itu satu. Terus dulunya orangnya setia, tapi sekarang kok bisa selingkuh? Ya kita belajar apa penyebabnya. Kalau dulu bukan orang tipe selingkuh, terus sekarang selingkuh. Nah penyebabnya apa ya kan? Penyebabnya apa? Pergaulan kah atau gimana? Nah itu selain didoakan, kita mulai belajar memberikan dukungan supaya dia nggak bergaul dengan orang yang salah. Jadi seperti itu. Terus kemudian hal yang lainnya, misalnya nih, oh suaminya selingkuh, terus kemudian pergi sama pelakor. Dulu saya melayani orang seperti itu ya, dia suaminya tuh malah bawa teman pelakornya tuh ke rumah loh.
Nah, terus saya bilang gini, terus kamu gimana? Kamu pengennya mempertahankan pernikahan atau gimana? Saya mau bertahan, saya mau taat sama Tuhan. Ya sudah, kalau memang kamu bertahan, ya sudah, anggap dia itu jiwa yang perlu dilayani, dia jiwa yang sakit. Nah, jadi kamu nggak usah lihat kalau yang membuat kamu sakit itu kan karena kamu lihat dia kan suamiku seharusnya, ya kan seharusnya cintanya sama aku, tapi itu yang membuat kamu sakit hati. Saya bilang gitu. Kalau gitu kamu sedang mendoakan dia, sudah bahagialah dengan dirimu. Kamu sekarang membahagiakan dirimu, kamu tetap dengan Tuhan, kamu tetap memelihara anak-anakmu, terus kemudian kamu mulai belajar kesukaanmu apa. Waktu itu orang yang saya layani suka masak kan, terus dia akhirnya buka pesanan masakan, kemudian menjadi besar, dia sukacita akhirnya. Ya sudah, kamu fokuskan dengan hal-hal yang bisa membuat kamu sukacita. Suamimu anggap seseorang yang perlu dilayani, maksudnya dilayani ini anggap jiwa yang masih terhilang. Kalau kamu memang mau mempertahankan kan karena takut akan Tuhan. Jadi lihat positifnya. Ada yang pernikahannya suaminya meninggalkan dia, tapi toh dia masih dikasih kehidupan, dia masih bisa membiayai anak-anaknya. Ya sudahlah, lihat positifnya. Ini bukan membenarkan sekali lagi, tapi bagaimana belajar mengambil segala sesuatu yang baik supaya kita itu tetap kuat, nggak terpuruk, nggak sakit hati. Karena kalau cuma sakit hati saja itu kan menghancurkan diri sendiri, begitu sih Ibu. Iya betul. Jadi istilahnya menghadapi sebuah luka, tapi luka dan masalah, tapi kita mengubah mindset kita. Istilahnya gini loh, kita bukan memposisikan kita sebagai korban lagi, tapi sebagai out of the box, orang yang melihat sebagai korbannya si pelaku itu sebenarnya ya. Iya, kalau dari sisi rohani dia lagi jatuh. Iya betul. Orang yang jatuh kan perlu ditolong. Itu kan saya lakukan juga dulu sama yang terhadap hubungan kami juga dulu gitu. Kan mungkin karena dulu kami kurang harmonis juga, jadi yang namanya pria ya, mungkin dia juga, kita sama-sama luka jadinya. Jadi aku nggak sengaja dia melukai dia, jadi kan mungkin dia pelarian juga kali ya. Tapi ya aku sampai sekarang nggak membenci wanita-wanita yang itu, nggak pernah berantem juga, gimana enggak. Karena aku berpikiran itu, bahwa ya dia memang lagi nggak lurus gitu loh. Malah justru itu menjadi motivasi saya untuk membawa dia kepada Tuhan. Iya, juga wanita-wanita harus tahu pria itu sekalipun sudah bapak-bapak, sisi kanak-kanaknya itu ada. Makanya perempuan tuh kan jarang yang suka main game, ada tapi jarang. Laki-laki tuh masih suka main game, masih suka bermain dengan teman-temannya. Kalau perempuan kan kalau kumpul kan untuk shopping, untuk menggosip. Laki-laki kan enggak, mancing. Jadi ada sifat anak, makanya disebut Peter Pan kan. Peter Pan syndrome ya kalau enggak saya. Masih ada jiwa anak-anak. Makanya kita harus ngerti itu. Saya dengan suami saya juga, saya nggak cuma menuntut dia menjadi seorang suami yang harus dewasa, tapi saya kadang-kadang memberikan dia ruang untuk dia melakukan hobi dia. Kadang-kadang saya yang memanjakan dia, nggak cuma saya yang harus dimanjain sama dia, karena saya tahu bahwa pria itu masih tetap gimana pun ada jiwa anak-anaknya itu ada. Kalau wanita enggak, makanya apalagi wanita kalau begitu punya anak dia langsung shift dewasa. Makanya laki-laki kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan kan. Punya anak enggak tahu. Makanya perempuan itu kadang menjadi seorang kekasih sebagai seorang istri, tapi juga kadang sebagai seorang sifat sebagai ibu ya, bukan menjadi ibunya mereka ya. Tapi sikap keibuan itu ada gitu, bisa paham gitu loh. Kita yang ngarahin, oh harus kayak gimana, ini harusnya begini. Saya juga dengan suami begitu. Saya kalau dia melakukan sesuatu yang saya suka, saya gini, saya seneng loh kamu begini. Saya tuh seneng sekali kalau kamu uji aku gitu ya kan. Terus waktu ngasih surprise, aduh saya tuh merasa wanita yang paling bahagia, dikasih surprise gini aja saya senang gitu. Jadi dia tuh langsung tahu apa yang dia nanti lakukan gitu kan. Sama dengan hal yang tentang di dalam pernikahan, di dalam hubungan suami istri, saya tuh selalu tanya sama dia dan sebagainya. Itu kan yang dilakukan para pelakor ya kan? Istri-istri kadang-kadang kan enggak ya kan. Nah itu istri-istri itu harus belajar. Jadi suami itu jangan sampai itu merasa
nggak Kayak- enak ya sama istri, nggak enak lah, malu. Justru kita itu buat suami kita itu ngerasa nyaman, dia nggak malu dan sebagainya. Suami saya introvert kan, orang introvert kan nggak akan terbuka kalau nggak istrinya sendiri yang memberikan ruang untuk dia bisa terbuka menjadi dirinya sendiri gitu loh. Makanya kenapa kedewasaan itu penting. Dewasa itu membuat pernikahan itu bisa sehat, kita bisa paham. Dewasa itu gini loh, kita itu lebih banyak mempelajari apa sih yang menjadi kebutuhan pasanganku. Oh ini loh yang dia suka. Oh kayaknya dia ini sebenarnya sukai begini tapi dia nggak berani ngomong. Nah itu kedewasaan itu gitu. Dan perempuan itu punya itu sebenarnya. Dia kan punya intuisi. Tapi selama ini perempuan karena ketutup dengan ini. Harusnya dia begini, harusnya. Akhirnya itu jadi berantakan. Jadi lebih ke arah ke nuntut gitu ya. Menuntut berarti. kan harusnya dia sebagai suami ngerti sendiri kan pokoknya kita harus hilangkan itu tentang harusnya dia ngerti sendiri. Enggak semua orang bisa ngerti. Kalau tentang tanggung jawab mereka mungkin dipaksa untuk bisa mengerti. Tapi untuk mengerti kita seharusnya dia begini kepada kita itu enggak bisa. Kita harus ngomong. Tuhan Yesus aja yang maha tahu ya kan Pak. Tapi kan kita juga tetap harus ngomong kan? Kan Tuhan ngomong gini, kamu berdoa, sebelum berdoa dia sudah tahu apa yang kamu harus apa yang akan kamu doakan. Tapi kan Tuhan tetap nunggu kamu harus ngomong. Nah, apalagi pasangan kita ini kan nggak sakti. Kita harus ngomong. Itu yang membuat kita itu akhirnya apa ya? Meredakan konflik gitu loh. Iya. Gitu. Seperti itu. Karena konflik itu memang muncul karena pandangannya berbeda. Ya, karena wanita- pandangannya A, kita pandangan B, kan terus nggak saling ngomong, nggak saling ngomong. Karena ada wanita yang berpikir gini, kalau pasangan akan ngerti kalau diamin aja, dia bilang. Kalau gue diamin nanti dia biar ngerti apa yang gue mau. Tapi emang sih hubungan. Padahal kan mestinya ya tetap harus aja komunikasi, karena kalau kita kesel sendiri, kita diamin, ya pasangan tetap nggak tahu. Tetap nggak tahu. Malah diem terus dia pikir oh baguslah sudah selesai berarti kan dia diem. Padahal dia diemnya itu marah gitu. Jadi tapi bener, tapi wanita, nah makanya ini wanita itu mesti mengubah mindset dia Betul. ini benar. Karena ya saya ngalamin sendiri ya Bu ya. Kalau kita ngomong, kita tuh malah merasa kenapa sih gue mesti ngomong dulu baru ngerti. Itu banyak dialamin gitu. Itu anehnya wanita tuh justru Karena itu. laki-laki itu logika. Iya. Logika itu harus dikasih tahu baru paham. Nah. Kalau perempuan itu perasaan nggak usah dikasih tahu bisa paham. Nah, Nah, tapi itu anehnya perbedaannya. wanita yang menuntut pria seperti wanita. Nah itu makanya Harus saya dulu kalau khotbah saya sering ngajar wanita-wanita ya Pak ya. Saya bilang gini, kalau kalian menuntut dia paham seperti kalian, maka kalian tuh menikahi pria-pria maco yang keibuan. Karena Iya, dituntut iya. hatinya punya perasaan seperti perempuan. Iya. Saya bilang justru karena dia peka, nggak peka seperti kita, kamu harus bangga karena berarti dia laki-laki sejati. Dia maco. Iya kan, maco berarti. Tapi kalau dia tuh perasaannya peka, Itu masih curiga itu ya? curiga. Makanya mereka itu Lurus kan sama bengkok. iya, orang-orang yang peka itu Waduh, kan maaf biasanya ya bapak-bapak yang peka. iya kan, yang peka itu kan biasanya mereka sensitif kan, Sensitif, cowok-cowok iya. kan akhirnya sensitif, baperan. Baperan, iya. Iya kan, akhirnya kayak keibuan Kayak akhirnya. ibu-ibuan. Meskipun ada yang peka memang karena dia peka, dia ngerti maco, tapi tahu ada juga yang beberapa, bener nggak sih? Itu biasanya kalau yang pekanya itu satu Udah tahu. yang tahu kebutuhan seorang istri dan sebagainya, karena ya itu tadi dia Udah latihan, belajar, ya. so, istrinya ngajarin, nggak main ngambek-ngambekan ya kan, belajar. Terus juga kebanyakan yang selalu mengerti hati perempuan sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget, itu biasanya playboy. Nah itu Karena dia sudah banyak pengalaman belajar ya, Bu, tentang ya. perempuan. Ah, Tapi kalau dulunya laki-laki- kali Iya mungkin kan? ya kalau Begitu sih kalau mungkin ada saya yang lihat. dulu udah playboy, jadi dia istri yang bener dia udah latihan gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu kan ke orang-orang perempuan. Tapi biasanya kalau ke istrinya sendiri nggak begitu kalau orang playboy ya. Oh. Jadi kayaknya peka, bisa dengerin karena dia tahu kelemahan perempuan tuh kan minta diperhatikan, Oh. ya kan? Didengerin. Senjata dia ya. Kamu tuh kok cantik ya. Aduh, Oke. kalau aku jadi kamu, kalau aku jadi suamimu, aku bisa dampingi kamu loh, suami. Karena memang dia orang provokator kan. Dia mau mengambil hatinya. Padahal sebenarnya bukan paham. Dia cuma tahu apa yang paling disukai perempuan untuk menarik dia. Tapi kalau laki-laki sejati orangnya nggak ribet seperti itu. Jadi kita itu yang harus paham, kita yang harus mengarahkan suami kita gitu loh.
Tuh, jadi udah rumah tangga, jangan mengharapkan suami ngerti kita mulu ya. Kita harus ngomong. Iya, harus ngomong. Iya sih bener Bu. Setelah belakangan ini yang saya akhirnya ditegur Tuhan lewat pernikahan yang dulu sempat berantakan, saya belajar ya. Dan memang akhirnya saya berusaha untuk emang ngomong terbuka. Misalnya, aduh aku lagi pusing nih, aku lagi bete sama anak. Jadi kalau nggak ngomong, dia kena sasaran emosi aku kan. Padahal dia nggak ngerti kenapa sih orang kemarin baik-baik. Itulah bener. Aku terbuka. Misalnya hari ini hati aku tiba-tiba jengkel gitu. Terus akhirnya dia kena sasaran kan. Terus aku mulai mikir kenapa ya. Akhirnya aku harus terbuka. Aku mikir kenapa. Oh iya penyebabnya misalnya contoh. Aku lagi pusing nih sama masalah yang misalnya ada satu masalah lah pagi. Aku ngomong ke dia, jadi dia ngerti. Jadi kita sama-sama menanggung ya perasaan itu kan. Jadi dia ngerti. Iya sih memang harus terbuka sih ya ibu-ibu ya. Supaya jangan mengharapkan suami itu ngerti perasaan kita terus gitu ya. Kalaupun suami nggak ngerti perasaan kita, ya jangan marah, jangan baper ya Bu ya. Iya. Kita aja kadang-kadang kan juga nggak ngerti apa yang terdalam di hati suami kita, kan kita juga nggak tahu kan kalau dia nggak ngomong kan gitu. Makanya kita harus belajar ya tadi terbuka. Bu, apa sih penyebab orang tuh nah ini juga memang kan misteri, apa yang penyebab wanita itu jarang mau ngomong perasaan dia ke pasangannya, akhirnya kan sering konflik Bu. Kadang mereka ya itu perempuan tuh kan suka drama ya, selalu berpikir pria itu kayak dia. Selalu nggak usah ngomong, harusnya dia ngerti, itu kan selalu yang menjadi prinsip kan. Harusnya dia itu ngerti sendiri. Semakin diem dia berharap nanti suaminya cari tahu. Enggak, suami itu cari tahu tambah bingung. Kebanyakan sih begitu, tambah bingung gitu loh. Makanya saya pernah ngajar ke wanita-wanita di situ. Lebih baik kita ngomong, kita arahkan daripada kita menjadi pusing sendiri, konflik. Nah itu sih perempuan kalau wanita itu gitu. aneh, dia merasa gini, kalau kamu semakin mengerti saya berarti kamu makin cinta, you nggak ngerti saya berarti you nggak cinta. Itu kadang ada kadar-kadar wanita Ya mungkin ngerti kita kan, kayak gitu Bu. ngerti kan nggak bisa 100% ngerti salah semua. sih, salah. Jadi, Ada pernah contoh kejadian nyata ya, gak apa-apa ya saya sampaikan. Ini suami istri sudah menikah lama, kemudian umur 60 tahun, sama suaminya 65 baru mereka bercerai. Terus pengacara pernikahan tanya, kenapa kok sampai bercerai? Perempuan bilang gini, karena dulu saya ingin bercerai tapi anakku masih sekolah, butuh biaya. Nah, terus kemudian sudah mau bercerai, anaknya sudah harus menikah. Tapi sekarang anak-anakku sudah menikah semua, sekarang saya mau bercerai. Loh lah kenapa? Ya kan? Kenapa? Terus akhirnya pengacara ini kepingin mendamaikan karena laki-lakinya nggak mau bercerai sebenarnya. Ya udah diajak makan bersama. Akhirnya diajak makan bersama, makan ayam ya kan. Nah, terus supaya mereka bisa damai. Terus suaminya motongkan ayam, istrinya dikasih paha kalau nggak salah, terus dia makan. Terus gini, ya ini yang bikin aku bercerai. Suami sampai bingung, loh kenapa? Ini kamu dari dulu nggak ngerti saya, apanya nggak ngerti? Terus suaminya bilang gini, kamu tuh nggak pernah tahu kesukaan saya. Suaminya gini, loh kamu suka paha kan? Terus kamu nggak ngerti. Terus ditanya sampainya, kenapa sih? Saya itu dari dulu nggak suka paha ayam. Dia selalu ngasih paha ayam. Terus suaminya bilang gini, dari dulu itu kamu itu pertama menikah, kamu ambil paha, saya pikir kamu suka. Terus akhirnya pertengkaran di situ, kamu nggak ngeri saya. Akhirnya mereka menjadi bercerai. Suaminya menyesal, dia bilang gini, padahal, nah ini kita itu jangan melihat apa yang dia lakukan, tapi yang kita lihat tuh kenapa dia lakukan itu, motivasinya itu loh. Kayak tadi dia ngasih paha. Tapi kan hatinya tuh karena dia taunya itu yang kamu suka, maka kasih yang terbaik. Terus sampai suaminya bilang gini, aku itu suka paha, tak kasih kamu karena saya pikir kamu suka paha. Tapi tetap konflik. Nah ini yang nggak dewasa. Kalau saya ya misalnya, oh ternyata anak ini selama ini salah paham. Kan motivasinya memberi saya yang terbaik kan. Nah itu loh kadang-kadang itu kalau dia coba dari dulu ngomong, oh ini loh, aku sukanya ini loh sayang, dulu waktu pertama menikah aku ngambil ini, kasihan kamu, ya kan? Aku suka ini, tapi kalau kamu memang suka, saya lebih suka ngasih ke kamu. Nah itu kan sebenarnya sudah selesai dari dulu. Tapi seringkali menjadi konflik gara-gara harusnya dia ngerti, terus dia memendam.
Nah, kalau itu berarti kan rumah tangga itu harus terbuka. Terbuka. Nah, pribadi ibu kan ekstrovert ya berarti ya. Mm-mm. Suami kan introvert. Itu kan perpaduan yang bagus tuh. Iya. Nah, apakah rumah tangga harus begitu? Nah, bagaimana kalau introvert sama introvert, ekstrovert sama ekstrovert? Tetap sih segala sesuatu harus belajar ya. Makanya kalau kita cinta dan kita mencintai Tuhan, kan kita itu kan dipanggil Tuhan menjadi berkat. Kalau jadi berkat kan kita berarti ingin selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jangan orang lain dulu, pasangan kita. Sehingga kita mau belajar untuk paham. Kalau saya juga begitu, dia introvert, saya nggak maksa dia untuk jadi seperti saya, tetapi saya itu selalu membuat dia nyaman sampai akhirnya dia yang introvert jadi ekstrovert kalau dengan saya ya, kalau di rumah sekalipun tetap lah ada batasan, maksudnya dalam arti saya kan ekstrovert banget gitu ya kan, dia sekalipun introvert kan bisa sekarang mulai dia bisa bercanda, dia bisa ngomong apa yang di dalam hatinya dia ngomong ya kan. Nah seperti itu sih. Berarti harus belajar saling mengimbangin. Berarti kalau introvert dengan introvert berarti harus belajar terbuka juga dua-duanya ya. Kalau yang dua-duanya ekstrovert harus mulai meredam gitu ya. Betul. Jadi yang seperti dua menjadi satu. Kan Iya. Alkitab berkata, Adam dan Hawa menjadi satu, mereka dalam keadaan telanjang tapi tidak menjadi malu. Artinya tidak ada yang perlu ditutupi, mereka tuh harus ngomong. Itulah yang namanya menjadi satu daging, terbuka. Nah, jadi mulai yang ibu-ibu mendengar, jadi bisa belajar bahwa keterbukaan itu sangat penting. Betul. Daripada ngomel-ngomel sendiri Iya, dalam hati. terus drama. Saya ketawa karena kenapa? Karena saya juga dulu begitu. Jadi mengenang masa-masa kekanak-kanakan. Jadi Karena wanita gini berpikir dalam hati kalau dia diamin itu ada semacam hukuman buat prianya. Gua diamin ya udah biar dia tahu rasa gitu. enggak sih, Ada yang begitu begitu ya. juga. Kalau bagi aku diam tuh gini. Aku tuh menetralisir kekesalan, mendingan gue diem daripada kita kesal, kita ngomong lebih perang gitu. Kalau tipe aku sih gitu. Tapi sih. kalau diam berhari-hari kan itu lebih sifatnya menghukum. Buat dia mungkin menghukum. Kalau aku tuh pikirannya, kalau aku tuh tipenya gini Bu, agak lama netralisir keseimbangan emosi. Kadang-kadang agak lama kalau mungkin akumulasi kadang-kadang berpikir gitu. Memang banyak, bukan kamu maksudnya. Ini contoh Banyak yang kayak saya gitu. layani ya, pria-pria. Rata-rata kalau sudah digugat sama istrinya atau ditinggal istri itu susah untuk kembali lagi ke suaminya. Nah, tips buat pria yang kayak gitu Bu, yang ditinggal suaminya, kan banyak loh Bu yang kami layanin, pria-pria yang lagi Digugat cerai atau sudah diceraikan. Iya diceraikan, Terus ini, ditinggalin untuk pria-prianya Bu. Untuk prianya ya. Iya, boleh Kak Bu kasih tips? Saya justru boleh bertanya sama Bapak, tadi kan tahu para pria itu kebanyakan mereka itu selingkuh karena apa? Prianya ada yang tidak selingkuh, tapi mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, mungkin konflik kecil sehingga mereka pecah rumah tangganya dan akhirnya istrinya itu saat ini sudah tidak mau terima dia. Kebanyakan kalau kasus yang dia layanin kan pria-pria, istrinya pada udah jengkel sama suaminya Bu. Nggak semuanya suaminya selingkuh, Iya nggak selingkuh, tapi Oh, apa aja deh mungkin. oke. Ya masalahnya banyak ya. banyak. Jadi Ibu tadi bilang gimana? Apa yang tips untuk pria? Iya. Heeh. Gini ya, kalau memang misalnya tadinya perselingkuhan, karena tadi bicara perselingkuhan atau pertengkaran, atau kita sudah kemarin itu diem-dieman bertengkar sampai kita berpisah ya kan, mungkin belum bercerai. Ya kita tuh belajar kayak Daud ya. Daud itu kan belajar waktu dia membunuh Uria dan dia juga berselingkuh dengan istri Uria ya kan. Akhirnya kan anaknya mati. Itu kan sebuah resiko, sebuah tuaian yang dia sudah tabur. Nah kita itu juga demikian. Kenapa kok kemarin akhirnya terjadi perselisihan sampai istri ngambek seperti itu? Ya kita harus tahu itu memang resiko. Apa yang telah kita lakukan, segala sesuatu itu kan ada sebab kemudian terjadi akibat. Makanya ya sebagai seorang pria itu kan dipakai Tuhan sebagai seorang pemimpin, dipanggil seperti Kristus. Jadi ya harus merendahkan diri, minta maaf, bisa paham kalau istri masih ngambek. Kalau pengalaman saya ya, istri itu orang yang mudah tersentuh.
kalau suaminya itu terus menunjukkan perubahan, menunjukkan penyesalan, yang paling penting tuh istri tuh cuma pengen lihat suamiku tahu nggak kalau dia salah, tahu nggak kalau dia itu melukai saya. Selama dia menunjukkan bahwa dia itu paham dengan kemarahan istri, paham dengan ngambeknya istri, itu kalau dia bersabar, terus bisa ngasihi, terus kemudian bisa memberikan apa yang kita kan tahu ya, apa yang paling disukai istri dan sebagainya. Alkitab berkata, itu kita mulai belajar gitu loh. Alkitab juga ngomong hadiah itu meruntuhkan kegeraman, ya kan, hadiah dan sebagainya. Itu mulai dideketin dengan anak dan sebagainya, itu nanti pasti selesai. Makanya mayoritas pernikahan yang hancur itu istri kebanyakan sabar sih. Kebanyakan ya, tapi kalau sampai nggak sabar itu gampang sebenarnya. Perempuan itu tadi sekali lagi suaminya bersabar untuk tetap mendekati, sadar istri begitu karena saya, jadi bisa ngomong, aku sadar sih kamu marah karena memang kelakuanku, aku sadar kamu menjauh karena aku dulu begini. Itu akan meruntuhkan kemarahan-kemarahan, karena kita itu belajar merendahkan diri, maka Tuhan itu yang akan memberikan pemulihan. Amin. Mungkin selama ini mereka cuma memberikan hadiah, tapi untuk pengakuan mulutnya yang kurang. Iya. Jadi mereka kurang, oh iya gue salah. Cuma kasih hadiah, kadang ya hadiah ditolak aja begitu. Iya. Tapi yang paling penting bagi perempuan sih yang selama ini, yaitu saya juga perempuan kan. Saya itu paling senang kalau orang itu ngakuin kesalahannya apa. Jadi nggak cuma maafkan saya ya kalau ada yang salah. Nah ini berarti nggak ngerti salahnya, berarti dia nggak rendah hati ya kan. Langsung ngomong, aku salah ya, kemarin saya ghosting lah, saya selalu diem lah, ya kan. Jadi itu harus ngomong. Pengakuan itu loh membuat istri itu agak legawa, sekalipun dia nanti ya gengsi untuk langsung memaafkan tuh pasti gengsi, tapi itu sudah meruntuhkan hatinya itu pasti. Betul. Jadi para pria yang lagi ditinggal istrinya harus mengaku dosa ya. Jadi rendahkan diri, mengakui kesalahan, baik mungkin melalui WA ya kan, kirim ke hadiah. Ya kan katanya nggak cukup hadiah aja. Salah satu bagiannya. Ya ditambahkan gitu. Nah kalau untuk istri sekarang kan lagi banyak tuh Bu, ya balik lagi tadi ya perselingkuhan, istri-istri yang mengalami KDRT juga, diselingkuhin juga, suaminya selingkuh dengan pelakor. Juga mertua dan ya ipar yang menyakiti, nggak cocok dengan para istri, ya pokoknya segala macam kerumitan seorang istri yang akhirnya dia terjebak di dalam rumah tangga yang penuh luka Bu gitu ya. Ya mungkin kalau saya telusuri memang balik lagi memang ketidakdewasaan juga sih, tapi karena dia udah terjadi di dalam luka seperti itu, mungkin ada pesan ibu dan cara ibu-ibu itu untuk menghadapi. Ya pastilah kita tidak pernah menyarankan untuk boleh bercerai alasan apapun kan Bu gitu. Nah saya minta pandangan Ibu untuk wanita-wanita yang terluka dan juga yang mengalami KDRT parah, dan apakah dia harus bertahan tapi babak belur atau bagaimana Bu? Saya perjelas tentang keterbukaan ya. Terbuka di sini bukan untuk menyakiti. Walaupun terbuka ada kedewasaan, ada hal-hal yang tidak perlu saya buka. Misalnya gitu kan, misalnya nih suami kita kok sekarang suamiku kok kelihatannya jelek ya, itu nggak usah dibuka ya kan. Ada hal-hal itu kalau itu melukai nggak usah dibuka. Nah jadi terbuka ya itu tetap sehat, dewasa. Nah kedua kayak itu tadi perempuan-perempuan yang dilukai, kadang itu orang itu terlukanya parah itu kalau dulunya juga sebelum menikah dia itu sudah adalah pribadi yang terluka. Makanya dia gampang sekali terluka. Makanya saya tadi katakan sebelum saya menikah dengan suami dan saya itu sama-sama sudah pulih, sudah utuh. Hati yang dulunya mungkin trauma semuanya itu sudah diberesin. Kenapa kok saya tahu? Kan saya dulu satu gereja, sudah tahu kan dia ngalami dipulihkan kayak apa. Saya juga dipulihkan hati saya. Nah itu. Terus kedua, kalau tentang KDRT yang sampai parah, kalau saya sih memang banyak orang yang mengatakan dia harus bertahan. Karena Alkitab itu kan bilang begini ya, di dalam Maleakhi ya dikatakan Tuhan itu membenci perceraian dan kekerasan. Jadi kalau memang itu sudah mengancam nyawa ya kan, orang itu sampai terluka parah. Karena jangan sampai saya kemarin khotbah tentang jebakan iblis lewat pernikahan. Ya
karena banyak orang yang memang jahat, orang-orang NPD, orang-orang psikopat itu sebenarnya Kristen ya bukan karena dia benar-benar takut akan Tuhan, karena nggak semua orang Kristen itu adalah percaya Yesus. Mereka menjadi Kristen ya karena agama saja. Status karena KTP. Karena kalau orang itu memang anak Tuhan, pasti buahnya berbeda. Nah, kadang mereka itu memang suka kalau ada korban kan. Makanya mereka itu mencari pernikahan karena mereka tahu pernikahan Kristen tidak bisa diceraikan. Sehingga dia punya tawanan. Psikopat dan orang-orang NPD itu gak bisa hidup kalau nggak ada korban. Jadi orang ini dianiaya, disiksa, ya kan, di KDRT karena dia tahu orang ini nggak akan meninggalkan dia. Mereka harus lapor polisi supaya orang ini diproses. Karena kadang hukum itu kan memberikan dia didikan. Ditegur istri nggak bisa, ditegur pendeta nggak bisa, dia di penjara, ya kan? Di situ bisa mengalami proses supaya dia bertobat. NPD itu kan harus dianalisa secara kedokteran, secara medis. Psikiater. Nah betul, tapi ada beberapa kasus yang mereka merasa korban perceraian, mereka menuduh pasangannya adalah NPD. Kadang sekarang semua jadi selalu itu akhirnya membenarkan diri dan dia akan melegalitas. Nah iya Bu, sekarang. Nah menurut saya memang harus hati-hati. Kembali lagi hukum di dalam Tuhan itu kan terutama adalah kasih dan kesetiaan. Kalau orang itu sudah main fisik, aniaya, kan Alkitab berkata perempuan ini kaum yang lebih lemah. Secara fisik itu kan nggak bisa melawan, ya kan? Sebuah perperangan yang nggak seimbang. Dia dianiaya demikian rupa, dia tidak bisa menjadi tawanan, dianiaya sampai mati misalnya. Nah, kalau dia mau bertahan, ya kita berdoa supaya orang itu bisa bertahan. Orang ini memang pada dasarnya memang dulunya luka, dia tidak belajar dari hidupnya. Kenapa dulu terjadi KDRT? Karena kadang KDRT terjadi juga karena kesalahan perempuannya gitu. Makanya gak usah menikah kalau diri sendiri belum beres. Iya, kamu itu lebih baik beresin hidupmu, mulai mengoreksi diri apa yang salah zaman dulu. Karena sering orang itu menikah lagi juga parah, karena kuncinya ada di dia gitu loh. Bukan membenarkan yang KDRT itu, cuma tetap pasti juga ada pemicu, nggak selalu yang salah itu salah satu loh. Kayak contoh lah, ada bully di pembulian yang ada di sekolah-sekolah. Memang banyak anak-anak jahat. Tapi kenapa yang dibully kamu? Kenapa bukan yang lain? Karena ada kamu itu yang bisa memancing orang itu pingin bully. Ya kan? Karena kamu orang yang nggak berani ngelawan, nggak berani berteriak, mengalah dan sebagainya. Itu yang membuat orang tuh tambah seneng kan di kamu. Kenapa nggak ke yang lain? Kan itu karena tetap ada faktor kitanya itu yang mengakibatkan itu terjadi. Walaupun faktor itu adalah pemicunya kitanya di bagian kita itu kecil. Balik lagi ke pernikahan yang begitu rumit ya Bu. Ya memang untuk orang Kristen mau meninggalkan pasangan karena NPD atau KDRT itu kalau bisa seperti yang Ibu bilang sih dipikirkan dulu, jangan dikit-dikit pisah, yang dikit-dikit cerai. Iya, kalau menurut saya kan mereka pasti pacaran nggak langsung nikah. Mereka pacaran itu adalah masa pengenalan. Ya kalau mereka bisa tiba nikah jadi NPD kan ada faktornya. Iya, betul. Ya kan? Nah itu yang harus dipelajari sebenarnya. Nah, satu tips Bu, memulai pernikahan langsung hanya modal cinta belum dewasa. Nah sekarang lagi babak belur pernikahan. Apakah sudah telat? Pasti belum. Tetapi bagaimana kalau mereka yang mendengar video ini, mereka pengen jadi dewasa di mungkin usia yang udah 40, 50 kan nggak pernah terlambat ya orang mau belajar ya. Apakah harus pelayanan kayak Ibu atau gimana tips dari Ibu untuk dewasa? Justru kita itu dewasa itu kan bukan tiba-tiba dewasaan, tapi melewat proses kan. Justru pada waktu menikah itu mungkin dulunya saya belum dewasa, waktu menikah kita kekanak-kanakan. Nah sekarang di dalam pernikahan itu adalah proses pendewasaan. Karena kan Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi pasangan kita itu menajamkan kita. Kita mulai belajar bagaimana berespon. Orang dewasa itu dilatih kok. Mulai belajar mencari solusi di dalam setiap masalah. Kita mencari akarnya apa yang membuat ini ada masalah, ya kan? Kita mulai belajar nggak menuntut tentang harusnya dia itu berubah, harusnya. Jangan, tetapi mulai dari kita. Nah itu yang membuat kita akhirnya menjadi dewasa, bukan terus melarikan diri dari pernikahan, kemudian dewasa. Justru kamu nggak bisa kok, kita itu nggak bisa dewasa sendirian tanpa ada proses.
untuk dilatih, harus ada besi menajamkan besi. Jadi sekarang apakah saya sudah terlambat? Belum terlambat gitu loh. Jadi harus mulai sama-sama belajar. Makanya Alkitab kan berkata kita itu harus bertobat. Kita itu kan harus setiap hari bertobat kan. Itu namanya dewasa. Kemudian mulai bisa menerima orang lain, bisa mengampuni orang lain atau pasangan kita. Itu membuat kita terus menjadi semakin hari semakin dewasa. Tips untuk orang-orang tuh bisa dekat sama Tuhan, Bu. Kalau pengalaman saya, kedekatan sama Tuhan itu dimulai dari doa penyembahan ya, pasti ya, doa penyembahan. Saya itu mulai mau belajar dekat sama Tuhan itu, saya mulai selalu ingin mengenal Tuhan lewat firman. Makanya saya itu dari dulu itu sukanya itu baca Alkitab itu nggak cuma baca, saya itu bener-bener mau memahami, menyelidiki. Yang saya selidiki itu apa? Karakternya Tuhan. Karakter Tuhan dari setiap aturan yang Tuhan ajarin, dari setiap kayak di Amsal lah, tentang kebijaksanaan yang Tuhan ajarkan, tentang Tuhan kalau bekerja dengan teratur, Tuhan itu suka dengan kedekatan. Nah di situ saya mulai ngenalin. Akhirnya saya itu nggak agamawi ya dengan Tuhan ya. Mulai dalam setiap keseharian itu kedekatan saya membangunnya dengan apa? Saya memang ada doa yang pribadi, tetapi di luar kamar itu saya sering ngobrol sama Tuhan. Kemanapun saya berbahasa roh, kemanapun saya ngomong, Tuhan oh itu baik, misalnya makan enak itu gini, Tuhan kok Isa ya kayak gini, Tuhan orang itu kok Isa yang ngalami diberkati Tuhan tuh karena apa ya Tuhan ya. Nah di situ nanti suatu saat Tuhan memberikan hikmat-hikmat itu, akhirnya tambah lama kita tambah dekat. Kayak Ibu Ana misalnya, kalau saya sering ngobrol sama Bu Ana kan lama-lama deket. Membangunnya ngobrolnya itu gimana? Oh bukan, oh nanti di ruang doa. Ya kelamaan di ruang doa itu memang ada. Tapi setiap di dalam perjalanan hidup itu loh, waktu masak, waktu mandi, waktu jalan, gitu iya. Ya, kemana-mana betul, ya. makanya saya dulu itu, contoh ya dulu di Amerika sering kan, kita itu kemana-mana naik subway kan, kalau di New York itu kan. Jadi selalu di subway. Saya itu sampai ngobrol sama Tuhan, sering di subway itu tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Itu sampai nangis, ingus semuanya keluar, itu saya sampai bingung. Makanya saya kadang-kadang bingung, mau gini basah, mau pakai baju kotor ya kan. Makanya dulu akhirnya kemana-mana saya bawa tisu gulung. Kenapa? Sering tiba-tiba dilawat Tuhan. Di mobil juga demikian. Nah kenapa? Karena nggak nunggu nanti doa malam, enggak. Pokoknya setiap hari itu kemanapun kita ada kesempatan, saya kalau nggak ngobrol, ya saya berbahasa roh. Gitu. Nah, jadi saya menangkap tuh, hidup orang yang dipelihara Tuhan itu, kita entah suami, entah istri, itu harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Dekat sama Tuhan. Oleh karena itu, bisa diberikan hikmat-hikmat oleh Tuhan untuk, ya termasuk dalam treat pasangan kan harus hikmat dari Tuhan. Apa sih dia yang suka, dia kenapa, itu Betul. Tuhan bisa bukakan. Jadi intinya yang saya dapat adalah, untuk ini karena podcast keluarga, yang saya dapat dari hidup Bu Deborah adalah kita itu dekat sama Tuhan dulu terutama. Baru itu nanti kasih Tuhan, hikmat Tuhan tuh kita bisa bagikan ke pasangan. Kalau kita sama Tuhan aja udah ngaco, kita pasti ngaco sama pasangan, nggak ngerti dia maunya suka apa, dan rasanya kita levelnya maunya nuntut terus karena kita nggak terpuaskan, karena kan nggak ada satupun pria atau wanita yang bisa memuaskan kita kalau bukan Tuhan sendiri. Nah karena kalau saya melihat hidup Ibu Deborah tuh udah penuh dulu, udah beres dulu kan yang saya bilang itu, jadi dia tuh nggak menuntut pasangan, gitu loh, karena kan mana ada sih pasangan yang sempurna, bukan nggak ada. Gitu, jadi sama Tuhan dulu beres. Makanya betul sih yang saya selalu sarankan ke konseli, jangan melihat pasangan, udah beresin dulu lu sama Tuhan, cari Tuhan dulu. Ya cuman kan perjalanan si orang-orang kita lainin kan kadang mau dengerin, kadang enggak. Nah tapi melalui video ini ada bukti kuat nih, Ibu Deborah salah satunya, kita harus dekat sama Tuhan dulu terlebih dahulu, baru kita bisa dengan pasangan jalannya enak. Udah happy dulu sama Tuhan, udah penuh dulu, orang bilang udah beres lah gitu kan, hatinya udah beres dulu, diisi dulu sama Tuhan. Ini salah satu juga contoh teladan di dalam pernikahan, jadi supaya kita nggak menuntut pasangan, iya kan? Betul. Nah mungkin ada lagi tips, pertanyaan? Udah. Kalau dari Ibu Deborah? Intinya kalau kita mau pasangan kita itu kita punya pernikahan bahagia ya, kita harus sadar siapa kita gitu loh. Kenapa saya dan suami saya tidak menuntut pasangan, maksudnya kita nggak menuntut pasangan untuk sempurna karena kita nggak sempurna. Kayak saya dengan suami itu
sama-sama sadar saya nggak bisa nuntut dia banyak karena saya juga nggak sempurna gitu kan. Itu yang membuat kita sama-sama sadar. Jadi dalam kehidupan kita di dalam pernikahan kita itu harus itu tadi, satu, lebih suka memberi daripada menuntut. Memberi dulu, kemudian suka membalas budi. Kalau dia sudah berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Dan cinta itu harus diucapkan dan ekspresikan, nggak bisa cuma di dalam hati, tidak di dalam perasaan. Kedua, keterbukaan. Suami istri harus terbuka, tidak menjadi malu, tapi terbuka yang dewasa. Kalau keterbukaan itu bisa melukai, lebih baik tutup mulut. Dan itu. Jadi terbuka perasaan ini, misalnya aku sedih nih, kamu bikin aku kesel tadi pagi, nah gitu kan. Iya. Tapi kalau itu kan nggak ngelukain pasangan, tapi kalau terbuka ngelukain, lu mah gini, itu yang namanya cari ribut namanya. Jadi keterbukaan yang nggak melukai istilahnya gitu. Dan tadi yang istilahnya membalas budi pasangan tuh bukan berarti cinta itu transaksional, bukan, tetapi kita tuh menghargai ya, supaya pasangan juga seneng, di appreciate ya gitu ya. Istilahnya jaga mulut juga sih. Luar biasa. Tapi sedikit ada satu yang saya lupa. Kalau pasangan tuh yang merasa gue udah baik nih sama nih pasangan, tapi nih emang suami gue nggak tahu diri, udah gue baikin, gue udah lakukan yang terbaik buat dia, anak juga gue ngurus beres, rumah juga ngurus beres, tetap aja dia selingkuh, tetap dia nggak benar, bahkan caci maki. Ya gimana tuh Bu? Kalau yang tadi kan KDRT fisik, nah ini tekanan batin. Nah tadi kan belum bahas. Iya. Makanya kalau soal kayak seperti ini kan penyelesaiannya kan beda-beda ya, karena saya juga nggak tahu suaminya kenapa kok tetap atau dia genit gitu tetap kan, selingkuh, tetap jahat ya kan, makanya kan butuh konseling dua-duanya. Tetapi misalnya kalau kita di umum nih sebagai seorang istri dulu ya, ini lebih banyak tentang istrinya ya, bukan tentang suaminya ini ya. Yang istri tadi udah istri, suami. oh ya suami kan dari bapak. Tentang istri nih, kadang sebaik-baiknya kita, kadang kita itu ngerasa baik. Iya, itu dia. Iya kan, ngerasa baik. Padahal itu ternyata kebaikan kita itu bukan baik sebenarnya. Kadang ada yang kita salah. Kayak contohnya, misalnya nih ya itu tadi. Saya tuh sudah kayak dulu saya lihat ya ada seorang istri ya kan. Dia itu selalu merasa berbuat baik gitu loh. Contoh tiba-tiba masak sebanyak-banyaknya. Padahal suaminya sudah ngomong, ya nggak usah masak banyak. Buat apa? Toh nggak ada yang makan. Semuanya nggak menghargai. Aku kan berbuat baik loh. Kamu berbuat baik untuk siapa? Yang lain ngomong gak usah, ya kan? Terus kemudian misalnya apa saja akhirnya dibuat masalah. Kayak dulu ada seorang ya di dalam pernikahan, dia itu selalu ya itu tadi saya jadi lupa. Kemudian misalnya melakukan yang baik kayak dulu seorang suami, ya kan? Dia selalu memberikan hadiah kepada istrinya. Ini kejadian sungguhan. Memberikan hadiah kepada suaminya itu dengan barang-barang mahal. Barang-barang mahal ternyata jadi pertengkaran. Terus loh, saya kan sudah melakukan perbuatan baik. Terus suaminya, istrinya gini, kan aku sudah berkali-kali ngomong, gak perlu hadiah-hadiah ini, mahal tapi gak berguna, ya kan? Dan itu bukan barang kesukaan saya. Dulu ada seorang istri, suaminya tuh selalu ngasih hadiah, warnanya tuh selalu hijau. Padahal istrinya gak suka hijau. Loh, aku kan sudah berbuat baik. Loh, kamu berbuat baik untuk siapa? Kamu mau berbuat baik sesuai dengan pandanganmu sendiri, sama dengan perempuan. Kadang kita merasa, saya berbuat baik, saya sudah ngerawat rumah. Kadang suaminya nggak pengen kamu merawat rumah, kamu cuma disuruh duduk mendampingi suami. Kamu nggak lakukan. Nah itu kadang-kadang itu kita belajar segala yang kita lakukan, kalau memang kita mau berbuat baik untuk pasangan, pakai kacamata pasangan. Betul. Bukan pakai kacamata kita, betul kan? Yes. Nah itu yang membangun kita peka itu karena kita berusaha membangun kacamata lewat dia, pandangan dia. Sehingga kita bisa melakukan itu dengan tepat. Walaupun nggak sampai 100% mungkin ya, paling nggak 90% mendekati tepat. Karena kita selalu melakukan segala sesuatu benar-benar untuk mereka, orang-orang yang kita kasihi. Nah itu sih Bu. Balik lagi berarti gini ya, kita harus tiap hari berdoa kepada Tuhan, nanya apa yang disukain pasangan, bagaimana kita memperlakukan pasangan, dia sukanya apa, doa, nanya Tuhan, jangan menurut pikiran kita. Itu wow, luar biasa. Jadi tips video kali ini bertanya sama Tuhan apa yang disuka pasangan, bagaimana memperlakukan pasangan, luar biasa, mantap.
Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari pendeta Deborah yang menyaksikan tentang kehidupan pernikahannya, bahwa mereka membangun pernikahan dari kedewasaan mereka. Dari sejak muda mereka sudah melayani Tuhan dan mereka sudah dipulihkan, sehingga ketika memasuki babak pernikahan mereka sudah tahu bisa saling melakukan firman Tuhan di dalam pernikahan, yaitu saling menerima satu sama lain, saling mengalah dan saling mengerti satu sama lain. Dan saya percaya semua itu dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan yang benar, karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah mempersatukan hubungan suami dan istri, di mana di firman Tuhan 1 Petrus 3 perikopnya adalah hidup dengan suami dan istri. Di ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Artinya seorang istri untuk bisa memenangkan hati suami, dia harus tetap tunduk kepada suaminya dengan kasih. Dan saya percaya kekuatan kasih itu datang daripada hubungan istri dengan Tuhan. Demikian juga untuk suami, dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Inilah perintah firman Tuhan buat suami-suami untuk hidup bijaksana dengan istri, yaitu dengan mengasihi mereka sebagai kaum yang lebih lemah, dan supaya berkat daripada Tuhan tidak terhalang di dalam kehidupan pernikahan. Dan juga kita ingat Tuhan menanamkan kita selalu mengajarkan hukum kasih, yaitu tidak membalas kejahatan, di mana dikatakan Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tips dari Ibu Deborah adalah kita harus mengerti kesukaan pasangan kita, jangan menggunakan pikiran dan kacamata kita sendiri, supaya kita bisa take and give-nya enak gitu loh. Karena apa yang disukai kita belum tentu pasangan suka. Apa yang pasangan suka kita harus tanya sama Tuhan supaya kita bisa tahu gitu kan. Dan kedua juga kita harus selalu menghargai pasangan kita setiap hari, terbuka sama pasangan. Pokoknya menciptakan atmosfer yang enak lah kepada pasangan. Dan juga yang paling penting adalah sebaik gini, di dalam rumah tangga kalau bermasalah, dua-duanya harusnya udah dewasa. Tapi kalau salah satu belum dewasa, yang satu coba untuk menjadi dewasa lebih mengalah. Dewasa mengalah dulu, minta kekuatan Tuhan. Ya, kalau yang wanita berdoalah supaya bisa dewasa, dan untuk yang pria juga berdoa ya supaya dia juga bisa dewasa menghadapi si wanitanya. Karena kalau dua-duanya berdoa kan ketemunya di atas. Nah ya, seperti Ibu kan Christ in the middle ya. Nah itulah supaya kalau pernikahan mau baik, dua-duanya memang harus menghadirkan Tuhan ke dalam rumah tangga itu. Amin. Kalau salah satu tetap mau yang milih dunia ya, milih jalan iblis, gimana tuh? Yang satu mau ke Tuhan, yang satu mau terus ke iblis. Proses nantinya lebih panjang. Proses kuat-kuatan gitu ya. Ya kalau orang yang milih jalan dunia, pada akhirnya ketika kalau memang tidak bertobat, pada akhirnya kan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Yes. Pokoknya intinya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami berharap dari video ini banyak wawasan yang dibuka. Yang pasti jangan gampang untuk menyatakan cerai, jangan gampang untuk menyatakan pisah. Ada banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi terutama di atas dari semua itu adalah tetap lindungi dan mengasihi nyawa Anda. Itu yang terutama. Karena Tuhan juga mengasihi nyawa kita. Selama Anda masih kuat, masih dipertimbangkan, belum sampai gimana-gimana, tetap bertahan, tetap minta kekuatan sama Tuhan. Tetapi kalau rasanya sudah memang mengancam nyawa, ya saya percaya itu juga perlu dipertimbangkan untuk hal-hal yang perpisahan tadi ya Bu ya. Tapi kami tetap anjurkan untuk terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan buat rumah tangga, pemulihan dan keajaiban pasti terjadi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saya sangat senang bisa bertemu Ibu Deborah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih banget untuk ulasannya yang luar biasa.
Oke, buat teman-teman yang mungkin mau DM, TikTok, dan Instagram Keluarga Hati Ilahi, silakan untuk curhat atau minta didoakan. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga boleh ulik-ulik, stalking YouTube-nya Ibu Deborah untuk mendapatkan banyak insight-insight yang luar biasa. Amin. Dan juga bagi yang sudah subscribe, sudah penonton setia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah channel ini semakin terus menguatkan kita semua dan terus berharap kepada Tuhan Yesus, mujizat masih ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless Ibu Deborah. Thank you, Bu Deborah. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.